warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala ta'ala aidan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifu harfun lamu harfun mimu harfun. Bapak Ibu, di malam yang ke-17 ini alhamdulillah Allah yang Maha mengetahui saum-saum kita, Allah yang Maha mengetahui keadaan kita, apakah kita memuliakan Ramadan atau kita menistakan Ramadan. Allah yang Maha mengetahui apakah kita mengisi Ramadan dengan kebaikan atau keburukan. Allah yang mengetahui apakah kita di Ramadan ini benar-benar sungguh-sungguh menuju Allah atau menuju yang lain. Maka Bapak Irhakumullah, berbahagialah hari ini yang Ramadannya romantisnya hanya dengan Allah. Berbahagialah orang yang hari ini dia Ramadannya berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Ramadan tahun ini dia sungguh-sungguh tiap hari yang dia lakukan adalah bacaan Al-Quran, bukan bacaan yang lain. Kalau tahun kemarin dia masih menyibukkan dengan handphonenya, tahun ini dia sibukkan dengan Qurannya. Berbahagia orang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di Ramadan ini. Salawat dan salam semua tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan mengikuti beliau, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat kita. Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang yang Ramadan sudah 20 kali, ada yang Ramadan 30 kali, ada orang yang Ramadan 40 kali, 50 kali. Belum 100 ya? Belum mau 100, Bu? Mau enggak? Halo? Mau enggak? Mau? 200 mau enggak? Enggak mau? Kenapa enggak mau? Bukannya cita-cita panjang umur? Enggak mau? Katanya mau panjang umur. Ditantang, mau enggak Ramadan 200 kali? Enggak mau. Allahu Akbar. Terserah Allah. Terserah Allah. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa Allah janjikan? Janji apa Allah kepada kita? Yang pertama, Allah janjikan usia. Seseorang itu usianya beda-beda. Janji Allah sudah tidak akan dimatikan sekarang. Kamu mati enggak? Bahkan banyak yang diputus oleh hakim, kamu ya dihukum mati. Itu dipetuk palu, tok tok, hukum mati. Ternyata yang mati duluan yang ngetok palu. Itu serius. Kita tidak tahu. Ya, oleh sebab itu jangan sok tahu. Kamu besok mati itu jangan. Jangan, ya, jangan.
Allah yang janjikan. Oleh sebab itu Ramadan ini mulia. Mulia. Kenapa Ramadan mulia? Ya ini. Di bulan Ramadan ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan hu-nya kepada mana? Kemana? Inna anzalnahu. Inna anzal kepada Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar. Di malam Lailatul Qadar. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah. Di malam yang diberkahi. Allahu Akbar. Di malam yang diberkahi. Di malam diberkahi. Kenapa? Karena adanya Quran. Karena adanya Quran. Maka apapun yang dilekatkan dengan Quran akan mulia. Akan mulia. Coba kita lihat. Siapa yang nurunin Quran? Melalui siapa? Malaikat siapa? Jibril. Jibril, punggawanya malaikat. Malaikat yang paling termulia, ya malaikat Jibril. Kenapa termulia? Karena bawanya Quran. Turun ke dunia ini. Ya, malam apa? Malam Lailatul Qadar. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Jangan salah, bulan Syawal katanya gitu. Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, maka Ramadan ini mulia karena ada Quran. Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Semuanya seluruhnya adalah 125.000 nabi. Ada 25. Tapi ada yang paling termulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah di dalam Al-Quran tidak menyebut ya Muhammad, hai Muhammad, tidak. Tapi kepada nabi lain, ya Adam uskun, hai Adam, ya Musa, hai Musa, disebut. Tapi untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada panggilan itu. Kenapa? Saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak memanggil, ya, tidak memanggil dengan panggilan Muhammad. Ya Muhammad, tidak begitu. Ya ayyuhan Nabi. Padahal yang diisinya adalah Nabi Muhammad. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Padahal yang itu adalah Rasulullah. Allahu Akbar. Kenapa mulia? Karena ada Quran. Itu. Terus bagaimana kalau Quran itu ada di kita? Mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Mulia. Al-Quran ada di kita, insya Allah akan mulia. Maka jangan heran Nabi Adam alaihissalam ketika turun dari surga ke dunia ini, Allah bitha minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Turunlah kamu berdua Adam dan Hawa, satu sama lain akan jadi musuh. Jika datang kepada kalian berdua petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka jangan heran di dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la hudan. Oh, ternyata hudan. Apa itu hudan? Petunjuk. Petunjuk. Petunjuk kemana? Petunjuk kemana? Ibu, kalau mau ke Jakarta atau jalan ke Jakarta udah biasa, mau ke Cariu, tidak tahu jalan ke Cariu, buka apa? Buka Google Map. Tapi buka Google Map bingung. Ini gimana ini? Ini handphone yang error atau handphone yang tidak ada kuotanya ini? Kok tidak bergerak, bahkan salah. Mau ke Cariu jadi ke Sukamakmur kan gitu. Ada nggak? Kalau error mah ada.
Apalagi tidak punya pulsa, tidak punya kuota. Tidak punya kuota. Wah, tidak bisa dibuka. Nah, oleh sebab itu, maka gimana cara buka Quran supaya Quran itu jadi hudan, jadi petunjuk. Apa yang akan membukanya? Pertama adalah iman. Iman dulu di sini. Iman kepada kitab Allah, iman kepada benar isinya Al-Quran, benar apa yang ada di Al-Quran. Itu harus iman dulu. Perempuan wajib atau sunnah pakai jilbab? Kata siapa itu wajib? Halo, kata Quran. Udah baca dalam Qurannya? Ayat apa itu? Ayat Al-Quran bukan itu. Ayat Al-Quran Ustaz katanya itu. Oh iya. Surat apa? Surat Al-Quran katanya. Suratnya surat Al-Quran. Ayatnya Al-Quran betul. Betul kan gitu. Allahu ada dalam Al-Quran. Ya, ada dalam Al-Quran. Oh, berarti di dalamnya ada Al-Quran. Oh, aturan ini aturan Quran. Kalau aturan Quran ini benarnya pasti atau benarnya demi atau diragukan? Pasti nggak? Pasti nggak? Tapi ada nggak yang nggak pakai jilbab? Kenapa itu? Iman dulu di sini. Iman. Maka jangan heran ini saum ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu saum. Saum rukun iman, rukun Islam. Rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam. Kenapa yang dipanggilnya iman? Tidak, wahai orang-orang Islam, diwajibkan kepada kamu saum. Tapi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu saum. Allahu Akbar. Kenapa? Karena panggilan iman. Kalau orang yang sudah iman nggak akan berontak, nggak akan nolak, akan sami'na wa atona, kami dengar dan kami taat ya Allah, kami mah taat ya Allah, nek kumaha ceuk Allah, abdi mah da digerakkeun ku Allah, itu dikicepkeun ge ku Allah, kumaha Allah, Allahu Akbar. Itu. Jadi bukan kumaha uing, kumaha uang, kumaha pribados, tidak. Kumaha ceuk urang, jangan. Apalagi kumaha gue, kan jangan. Gimana kata Allah? Allahu Akbar. Gimana kata Allah? Nah gitu. Maka coba. Al-Quran itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa, Bu? Untuk manusia? Untuk binatang? Untuk siapa? Ya, untuk manusia. Ini siapa manusia? Manusia itu siapa? Kita manusia benar. Serius. Manusia ini. Insya Allah manusia. Apa cirinya manusia? Apa cirinya manusia? Iman, akal. Punya akal. Tapi kadang-kadang tidak berakal juga, masa iya mau gantung diri kan gitu. Sapi juga nggak mau berontak. Coba tanya ke sapi. Sapi digorot, kemudian dipegang, nggak mau tuh. Tapi kenapa ada kok orang mau gantung diri? Ya, maka balhum adzal kan itu. Akan tetapi lebih sesat. Oleh sebab itu kembali lagi. Jadi Bapak Irkumullah, jadi pertama iman dulu, al-imanu bil Quran. Iman kepada Al-Quran, itu yang harus ada. Jadi ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam kehidupan ini yang tidak ada dalam Al-Quran, semua dalam Al-Quran. Maka yuk kita sama-sama al-imanu bil Quran. Jadi jangan sampai ada kayaknya teuing itu ting bener, ting salah. Kayaknya kurang tahu ini benar atau salah ya. Ini yang kemarin yang diomongkan Quran itu, karena itu mulai Quran dari Arab. Kita kan di Indonesia, beda. Udah mulai itu, orang kayak begitu. Nah, al-imanu bil Quran. Enggak, apapun dalam Al-Quran pasti benar. Kalau sekarang ada orang yang menyalahkan, dia belum tahu kebenaran. Itu. Al-Quran itu benar dan pasti benarnya. Kalau kita
Belum tentu. Maka oleh sebab itu supaya kita benar, maka yuk kita sama-sama harus pakai Quran itu. Jadi pertama al-imanu bil Quran. Iman kepada Al-Quran. Di nuzulul Quran ini apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran ini? Bu, punya handphone nggak? Cuk yang tidak punya handphone. Catat. Yang tidak punya handphone catat. Serius? Ada yang tidak punya handphone? Ah, yang benar. Saya doain nanti. Pokoknya ada itu. Tidak ada yang tidak punya handphone. Semua punya handphone. Bahkan bayi yang baru 8 bulan udah punya handphone. Serius, saya lihat ibu-ibu itu belikan Al-Quran, belikan handphone anaknya tuh, handphone. Ingat bukan handphone aja ke anak itu. Coba. Berarti handphone penting nggak? Handphone penting nggak? Serius ini kok jadi gagu begini? Handphone penting nggak? Halo, handphone penting nggak? Oke, handphone penting. Alhamdulillah punya handphone tuh. Ibu punya handphone, bapaknya punya handphone. Sekarang cek. Punya Quran nggak? Serius? Satu-satu. Ibunya satu, suaminya satu, anaknya satu. Kita cek. Tolong DKM datang ke rumahnya, cari Qurannya sesuai dengan jumlah jiwa yang ada di rumahnya. Setelah itu, ya kasih bonus. Lihat. Kemudian ambil kapas, ya ambil kapas. Kapas itu diusapkan di sini. Kalau kapasnya itu semakin banyak debu, berarti tidak pernah dibuka. Kok tertawa sih? Kayak menjiwai. Buka oleh kapas ini. Coba handphonenya. Ya, ambil kapas. Mana? Bersihan mana? Bersihan handphone, bersihan Al-Quran. Kotoran mana? Kotoran handphone atau kotoran Quran? Saya yakin kotoran Quran. Lebih banyak debu Quran daripada debu handphone. Kenapa? Karena lebih penting handphone. Lebih penting handphone daripada Quran. Kenapa? Karena merasa butuh handphone, tidak merasa butuh Quran. Cek lagi. Pernah beli Quran? Atau gratisan? Jangan-jangan gratisan. Datang ke DKM pembagian Quran, akhirnya berbahagiaan itu. Bahkan ada yang tidak mau kan itu. Wah, udah di rumah juga ada. Coba. Sekarang DKM mengumumkan ada pembagian handphone. Ya. Mereknya, merek apa Pak DKM? Mau bagi-bagikan? Samsung. Mau S berapa? Itu seteler kan itu. Allahu Akbar. Saya yakin full itu. Kalau hari ini DKM menyiapkan ya hadiah satu orang di Nuzulul Quran ini handphone satu-satu, saya yakin ini tumplek. Bener nggak Bu? Bener nggak? Tapi kalau DKM pokoknya Nuzulul Quran ini akan dibagi Al-Quran. Saya yakin, saya juga punya Quran katanya. Kenapa? Karena tidak merasa penting. Maka jangan heran saya ngaji di Bintaro, di perumahan, mobilnya 5, penghuninya 9. Cek Qurannya. Ayo, kumpul. Buka Qurannya. Beli satu. Nyari Quran. Asli Quran. Alhamdulillah ketemu 3. Ketemu 3. Mobilnya 5. Handphonenya apa? Handphonenya pasti satu-satu. Al-Qurannya 3. Rebutan nggak kira-kira Al-Quran? Rebutan Quran nggak? Rebutan Quran nggak? Kalau mobilnya 1, orangnya 9, itu rebutan. Mobilnya 5, makanya disiapkan mobilnya 5. Quran dengan handphone mahalan mana?
Halo. Tapi sejujurnya, ingin banyak ganti Quran atau ganti handphone? Tuh kan gitu. Ngapain ganti Quran gitu? Ngapain ganti Quran ini? Padahal udah nggak kelihatan kayaknya hurufnya juga kan gitu. Nah diganti-ganti. Coba Allahu Akbar. Kenapa? Karena merasa butuh handphone daripada butuh Quran. Kembali lagi nggak apa-apa. Ini mah kita. Ya, ini nyeritakan kita, nyeritakan manusia kan tadi ya Quran itu manusia. Ya, kita manusia ini, manusia yang punya handphone. Ya. Manusia yang punya Quran. Kan itu? Ya, baik, kembali lagi. Jadi pertama siapkan iman dulu. Iman. Al-imanu bil Quran, iman kepada Al-Quran. Sudah. Kalau iman kepada Al-Quran, apapun aturan di dalam Al-Quran, insya Allah akan ngikut. Jadi jilbab itu wajib atau sunnah? Pilihan atau tidak ada pilihan? Halo Bu, pilihan atau tidak ada pilihan? Kalau nggak ada pilihan, mas saya mau yang lain aja. Nggak ada pilihan. Kembali lagi, wajib. Ya. 2. Sesudah kita al-imanu bil Quran, apa yang harus kita lakukan hari ini dengan Al-Quran? Apa yang harus kita lakukan? Bu? Apa? Apa Bu? Apa? Apa dulu Bu? Apa Bu? Kok ya dibilang? Kalau Al-Quran setelah kita pegang Al-Quran diapain? Dibaca. Dibaca dulu. Sesuai dengan ya definisi Quran. Qoro'a, bacaan. Baca. Iqra, bacalah. Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Baca. Jadi apa yang pertama? Baca. 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 Sudah baca? Sudah baca? Sudah hatam? Belum. Kalau baca WA biasanya ditamatkan atau sepotong. WhatsApp, di WhatsApp sama kawannya, ya itu ditamatkan atau sepotong? Udah, pusing. Ditamatkan nggak? Ditamatkan. Kalau nonton TikTok, ya 1 kali atau berkali-kali. Terus nggak apa-apa, ini kita nggak apa-apa, ini nyeritain kita, bukan nyeritain yang lain, nyeritakan manusia. Kembali, maka yang harus kita lakukan sekarang baca. Bacanya untuk apa? Nah, maka di dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballah wa qamus shalat wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat ya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabut. Orang-orang yang membaca tala, ada baca di dalam Al-Quran itu ada tala itu baca, ada qira'a itu baca, qira'a, iqra bacaan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Dirikanlah salat, aqimish salat, wa atuz zakat. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu sebelum salat itu baca Quran. Sebelum baca Quran, ya. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqimus salat, sesungguhnya orang yang baca Al-Quran kemudian mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat, baik terang-terangan atau ya sembunyi-sembunyi, mereka itulah yang perniagaannya tidak pernah merugi. Siapa? Orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran. Maka yuk kita hari ini buat gerakan membaca Al-Quran. Maka jangan malu. Jangan malu belajar Quran. Ustaz, saya masih terbata-bata. Nggak jadi masalah. Baca aja. Saya masih ngeja, ba Jabar, ba JRB, ba PSBU, ta Jabar, ta babi buta. Loh.
Misalnya baca Al-Quran masih nggak jadi masalah, jangan takut, jangan malu. Anaknya udah ngaji Qurannya, udah bagus sekali, tapi dia berterbata, nggak apa-apa. Kalau bisa belajar bersama, datang. Kenapa? Karena kita harus selamat. Yang akan menyelamatkan kita itu adalah panduan, kan gitu. Kan tadi ke Al-Quran sebagai panduan. Kalau tidak bisa baca, mau gimana? Jadikan panduan. Nggak bisa. Google Map itu, ini gimana nih cara bacanya ini? Ini gimana ini? Caranya gimana ini? Nggak bisa. Padahal handphonenya canggih. Tidak bisa baca. Tetap aja tersesat. Ya, tidak bisa menggunakan Google Map-nya. Maka yuk kita baca supaya tadi selamat. Supaya selamat. Baca. Bacanya yang bagaimana bacanya? Banyak orang yang baca. Tahu mata? Tahu mata? Kalau asin, ada asin pedak, ada matanya nggak? Bisa berkedip nggak? Tapi nempel nggak matanya? Bisa lihat nggak? Kenapa? Kenapa? Karena mati. Karena mati. Berarti tidak bisa lihat. Karena mati tidak bisa lihat. Oke. Sekarang masjid besar. Datang duhur. Tidak sholat duhur. Matanya ada. Jadi gimana? Disebut mati, bisa melihat nggak dia? Dia disebutkan mati nggak? Oh enggak. Kenapa nggak bisa lihat? Karena tidak dipakai lihat untuk ke Allah. Itu. Kembali lagi. Bapak irhakumullah, maka nanti itu kita akan ditanya dengan Quran itu. Ya. Dalam surah ke-43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu ladzikun laka wa liqaumika wa saufa tusalun. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu Muhammad, ladzikun laka, peringatan bagimu, wa liqaumika, dan kaummu. Kaumnya Nabi Muhammad siapa? Kaumnya Nabi Muhammad siapa? Halo? Kaumnya Nabi Muhammad siapa? Halo? Bu? Kita kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Lut atau kaum Nabi Muhammad? Alhamdulillah ngaku. Mudah-mudahan diaku. Banyak yang ngaku. Ya saya insya Allah kaumnya Nabi Muhammad, saya mengikuti kaumnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan diakui. Ngakunya kita diakui, kan banyak yang ngaku. Itu bapak saya, padahal bukan bapaknya, kan itu. Itu jadi presiden bapak saya, kan itu. Bapak saya dari mana, kan itu. Baik. Wa innahu ladzikun laka wa liqaumika wa saufa tusalun. Sesungguhnya Al-Quran itu peringatan bagimu Muhammad dan kamu, kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita akan diminta pertanggungjawaban Al-Quran. Hei Pak Pulan, kamu hidup 73 tahun, diapain tuh Quran? Jawabannya apa nanti? Bingung. Ditanya tuh, hei Pulana, kamu hidup 50 tahun, diapain tuh Quran? Diam. Wa innahu ladzikun laka wa liqaumika wa saufa tusalun. Kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Aku datang minta pertanggungjawaban oleh sahabat. Ayo, hari ini yuk kita buat gerakan baca Quran. Di Citra Elok ini buat gerakan baca Quran. Ayo. Jadi handphonenya itu handphone yang akan memasukkan kita ke surga. Ada tadarus nggak di sini? Tiap apa? Habis taraweh. Bobo atau itu mah. Taraweh di sini. Berapa juz hatam itunya Al-Qurannya? Nah, nanti kita harus buat. Ibu-ibu buat baca Quran, nggak apa-apa baca Quran, didengerin sama orang, didengerin sama guru, dibenerin. Pakai apa? Misalnya pakai handphone. Di handphone. Ya, handphone dibacain tuh. Ya, tiap subuh jam 6 sampai jam 7. Ada kerjaan nggak jam 6 sampai jam 7? Ibu?
Jam 6 saya 7 ada kerjaan nggak? Ada. Apa? Masak. Nyuci. Itu tugas bapak itu mah. Baik. Baik, Bapak. Harus tuh. Buat tuh. Per kelompok. Satu kelompok 5. Ya, karena gerakan baca Al-Quran. Gerakan baca Al-Quran. Jadi yang kedua, kita baca Al-Quran. Baik, ini waktunya udah habis ya? Udah habis ya? Udah habis belum? Serius ini, bisa jam 12 juga siap. Tunggu Pak, baik ya. Masih ada 3 lagi nanti ya. Ya nanti saya kesini nggak apa-apa ya. Jadi 2 dulu aja. Yang pertama al-imanu bil Quran. Yuk kita iman kepada Al-Quran. Yang kedua baca Al-Quran. Bacanya bukan baca biasa. Bacanya baca yang luar biasa. Bagaimana yang baca yang luar biasa? Tadi yang bacanya untuk paham. Ya, karena Al-Quran diturunkan untuk mengerti, untuk dimengerti. Kenapa dimengerti? Karena ujungnya amal. Itu kata Quran. Inna anzalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bahwa sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian paham. Maka yuk kita sama-sama bacanya untuk paham. Bukan baca untuk baca, tapi bacanya untuk paham. Ketika paham, untuk amal itu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi Ramadan ini. Baru 2 ya. 1, al-imanu bil Quran. Yang kedua, apa? Baca Al-Quran. Bacanya yang untuk amal. Ya. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana imamnya?